Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehanya Al-Qudus pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Ustazah berharap kalian semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, hari ini kita bertemu lagi nih belajar tema 2D subtema 2. Kita akan membahas apa saja nih? Nah, kita akan membahas hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Baca surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Oke anak soleh-soleha, semuanya fokus ya sayang ya belajarnya ya. Dan simak video ini dengan baik ya. Yang pertama kita akan mempelajari menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih. Yang kedua, menirukan gerakan keseharian dalam bentuk tari dengan iringan musik. Yang ketiga, mengelompokkan segitiga dan segi empat berdasarkan banyak sisi sudut dan titik sudut. Selanjutnya, menulis laporan hasil pengamatan tentang lingkungan sekolah yang bersih. Lalu, menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah dan menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan di sekolah. Lalu melakukan gerak keseimbangan statis dalam posisi tubuh telentang, miring, dan tengkurap. Lalu menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih dan menirukan gerakan keseharian dalam tarian dengan hitungan dan ritmis iringan musik. Yang terakhir, mengelompokkan segi 5 dan segi 6 berdasarkan banyak sisi sudut dan titik sudut. Oke, lanjut ya sayang ya. Nah, kita baca ya bersama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat ya sayang ya. Setiap hari Jumat di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu, lantai kelas juga dipel. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng. Air di vas bunga diganti, papan tulis dihapus. Kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai, meja, dan jendela tidak berdebu lagi. Setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Oke, lanjut. Coba pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang benar. Coba penghapus. Ya, pengen tahu penghapus fungsinya untuk apa ya? Apakah kain untuk membersihkan debu dan kotoran, atau tempat untuk menyimpan air, atau alat untuk menghapus ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Coba kita lihat ya. Alat untuk menghapus. Yang kedua, kain lap. Kain lap itu apa ya? Kain untuk membersihkan debu dan kotoran atau tempat untuk menyimpan air. Coba siapa yang tahu nih jawaban kedua? Oke, betul jawabannya
kain untuk membersihkan debu dan kotoran. Yang terakhir ember. Ya, tinggal satu ya, tempat untuk menyimpan air. Oke, sudah tahu kan semuanya anak-anak? Lanjut ya. Nah, perhatikan. Amatilah kelas Nina setelah kegiatan Jumat bersih pada gambar di bawah ini. Wah, perhatikan ya, kelasnya tampak terlihat bersih. Mejanya juga tertata dengan rapi, papan tulisnya juga bersih ya. Coba perhatikan bagaimana suasana kelas tersebut. Wah, kelasnya gimana nih? Enak ya dilihatnya ya, kelasnya bersih ya, dan rapi. Apakah kelas Nina termasuk lingkungan yang bersih? Ya, betul, lingkungan yang bersih. Oke, bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih? Nah, kalian perhatikan ya sayang ya, dalam foto yang ada di gambar sini. Oke. Yang pertama, terlihat rapi, sampah tidak berserakan, lalu membersihkan selokan setiap hari. Oke, perhatikan lagi. Pada kegiatan Jumat bersih, Nina bertugas membersihkan kaca jendela. Nah, perhatikan sayang. Perhatikan gerakan yang dilakukan Nina. Coba peragakan gerakan mengelap jendela. Perhatikan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Lihat ya di sini gerakan mengelap jendela dan diperhalus dengan dibuat tarian. Oke, yang pertama gerakan kepala. Nah, coba kalian semuanya kepalanya kalian gerakan, coba geser ke kanan, geser ke kiri ya. Lalu gerakan tangannya. Nah, perhatikan contoh seperti di buku nih ya, gerakan ini. Nah, coba yang satu tangannya di depan dada, yang satu lagi tangannya ada di samping ya. Ada di samping kanan, lalu dirubah lagi yang kanan tangannya di dada, yang kiri tangannya ke samping ya, seperti tarian dia. Tapi ini gerakan untuk mengelap kaca. Bisa juga tangannya ditaruh di depan ya. Nah, disentuh kacanya, lalu kalian geser ke kanan, ke kiri ya. Dan ada gerakan kakinya juga melangkah ke samping ya. Nah, kalau kita membantu ibu untuk mengelap kaca jendela, nah kalian bisa peragakan seperti gerakan tarian ya. Tangannya ditaruh diletakkan di kaca, lalu kalian bisa gerakan kepala atau kaki ya, kalian geser ke kanan atau geser ke kiri ya. Ini namanya gerakan seperti gerakan tarian ritmis, tapi dengan mengelap kaca jendela atau menghapus papan tulis ya. Ini namanya gerakan yang pertama, gerakan kepala ya, dengan gerakan geser kanan ke kiri atau tengok kanan tengok kiri. Yang kedua gerakan tangan, dan yang terakhir gerakan kaki melangkah ke samping. Ingat ya teman-teman ya, 3 gerakan ini ya sayang ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan. Di sini ada bangun datar. Bangun datar apa aja nih? Nah, di sini ada jendela. Jendela seperti bangun datar ya, persegi panjang. Perhatikan. Di sini banyak sisinya ada berapa nih? Ya, ada banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, dan banyak titik sudutnya ada 4 ya. Bisa kalian hitung ya sayang ya. Oke, di sebelahnya ada bangun datar segitiga. Coba perhatikan, banyak sisinya, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya ada berapa ya? Perhatikan ya. Segitiga mempunyai banyak sisi 3, mempunyai banyak sudut 3, dan banyak titik sudut juga ada 3 ya. Lalu bangun datar yang mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi 4. Dan bangun datar yang mempunyai 3 titik sudut, 3 sudut, dan 3 sisi disebut ya segitiga. Oke, jendela berbentuk segi 4, kain lap berbentuk segitiga. Sebutkan contoh benda lainnya yang berbentuk segitiga dan segi 4. Segi 4 jendela, contohnya ya, jendela, kasur, keramik, batu bata, dan lainnya. Kalau segitiga ya, contohnya penggaris, tanda rambu lalu lintas ya. Oke, lanjut ya, perhatikan lagi sayang. Nah, coba perhatikan, bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Lalu ceritakan kembali teks tersebut. Nah, semuanya perhatikan ya sayang. Yuk, kita baca bersama-sama yuk, yang di rumah semangat bacanya ya. Oke. Contohnya, judulnya Sekolah yang Bersih. Nah, kita baca yuk. Sekolah Nina bersih dan nyaman. Setiap hari kelas dibersihkan. Semua siswa piket kelas secara bergiliran. Bagian luar kelas juga dibersihkan. Ya, bagian luar kelas juga selalu bersih. Halaman kelas disapu, tanaman dirapikan. Tidak ada sampah yang berserakan, tempat sampah ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Rumput di lapangan dipangkas dengan rapi. Siswa dapat berolahraga dengan nyaman di lapangan. Berolahraga bisa menyehatkan badan. Lingkungan sekolah yang bersih baik untuk kesehatan. Oke? Nah, coba bagaimana cara mengerjakan piket di sekolah. Nah, di sini Nina piket di sekolah dengan cara bergiliran ya sayang ya. Nanti kalian juga kalau kita sudah masuk sekolah akan ada jadwal piket ya. Jadwal piketnya bergiliran. Nah, tugasnya itu hanya mudah. Oke, nanti lanjut. Nah, di sini Nina dan teman-teman menjaga kebersihan sekolah. Mereka melakukan piket kelas dan kegiatan Jumat bersih. Kegiatan itu dilakukan secara bergotong royong. Kegiatan itu menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan dapat mempererat persaudaraan. Berikut contoh sikap kebersamaan dalam kegiatan lainnya. Nah, perhatikan ya sayang ya. Nih, yang pertama, apakah ada pendapat lain? Nah, mereka sedang bermusyawarah nih. Ya, tidak berantem, mereka rukun semuanya. Lalu gambar yang kedua, perhatikan. Silakan coba kue buatan ibuku Lani. Terima kasih Nina. Nah, mereka juga saling berbagi. Tidak pelit ya, saling berbagi. Oke. Lalu Nina selalu berbagi dan menghargai pendapat orang lain. Sikap tersebut dapat menciptakan persatuan di sekolah ya. Oke. Nah, perhatikan nih. Gerakan apa lagi ya ini? Coba gerakan-gerakan yang dapat melatih keseimbangan. Sama seperti gerakan ritmis ya. Gerakan ini coba perhatikan. Kok gerakannya dengan cara tiduran ya? Coba perhatikan ya. Yang pertama, posisi tubuh telentang, kedua kaki diangkat, tahan semampunya. Nah, bisa nggak nih kalian anak-anak contohin? Nanti bisa contohin di rumah ya. Yang kedua, posisi tubuh miring, kaki kanan diangkat, tahan semampunya. Ulangi untuk kaki kirinya ya. Lalu, gambar yang ketiga, posisi tubuh tengkurap, kaki kanan diangkat, tahan semampunya. Ulangi untuk kaki kiri. Oke. Lanjut. Nah, perhatikan. Hari ini Nina dan teman-teman melakukan piket kelas. Bacalah percakapan Nina dan teman-teman berikut. Nah, yuk kita baca yuk. Nah, di sini ada Nina, Deli, Tony, dan Made. Perhatikan ya. Nina, mari kita mulai piket hari ini teman-teman. Tuh, Nina baik ya. Nina rajin. Coba lihat Deli. Jawaban Deli. Iya Nin, ruangan kelas kita kotor, banyak sampah berserakan. Wah, Deli juga rajin nih, mau membantu. Oke, Nina pun menjawab, papan tulis masih kotor, aku yang akan membersihkannya. Lah, lalu ada Tony, lantai juga kotor dan berdebu, aku dan Deli akan menyapu. Wah, Tony hebat nih ya, walaupun laki-laki tapi membantu pekerjaan perempuan. Ini semuanya tidak membeda-bedakan ya sayang ya dalam membagi tugas. Lalu Made, aku akan mengelap meja. Nah, Tony pun menjawab, ayo kita bersihkan kelas bersama sebelum bel masuk berbunyi. Wah, mereka semuanya pintar ya sayang ya. Nina, ya kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Deli, benar,
kelas yang kotor bisa menjadi sarang kuman. Tony, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab siswa, tanggung jawab guru ya. Oke, tanggung jawab bersama. Lalu, untuk kebersihan di rumah adalah tanggung jawab semua warga yang ada di rumah ya. Kalau tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan adalah tanggung jawab semua warga yang ada di lingkungan tersebut. Oke? Coba jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks. Nah, nanti kalian jawab sendiri anak-anak ya. Apa saja nih percakapannya, ciri-ciri kelas yang bersih apa, lalu apa yang kita lakukan ketika kelas kita kotor dan mengapa kelas kotor tidak nyaman untuk belajar ya. Lanjut ya sayang. Oke, nah di sini sudah ada jawabannya. Apa isi percakapan Nina dan teman-temannya? Piket ruang kelas ya. Lalu apa ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Nah, kelasnya sampah berserakan, lantainya kotor dan berdebu ya sayangnya. Lalu apa yang kamu lakukan jika kelasmu kotor? Membersihkannya. Mengapa kelas kotor tidak nyaman untuk belajar? Nah, kenapa nih ya? Karena nanti jadi banyak kumannya ya, dan jadi bau. Oke. Nah, karena ada bau yang menyengat hingga ketika guru sedang memberikan penjelasan tidak fokus karena merasa terganggu dan tidak nyaman. Oke. Carilah kata-kata pada percakapan di atas yang memiliki arti berikut. Coba perhatikan, tidak bersih. Siapa yang tahu? Nah, mana nih pasangan yang tidak bersih? Apakah tempat tinggal atau tempat persembunyian, atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi? Coba, makhluk hidup, penyakit, penyebab penyakit, atau tidak bersih? Coba, tidak bersih apa kalau tidak bersih? Nah, tidak bersih itu artinya kotor. Makhluk hidup, penyebab penyakit apa sih itu dia? Apa ya? Kuman. Tempat tinggal atau tempat persembunyian, apa itu ya? Coba kita cek. Ruangan, benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah, oke? Nah, masih lanjut ya sayang ya. Nina menghapus papan tulis yang kotor. Gerakan Nina menyerupai gerakan mengelap kaca. Peragakan gerakan kaca dalam tarian. Peragakan gerakan kaca dalam tarian ya. Nah, Nina menghapus papan tulis yang kotor. Gerakan Nina menyerupai gerakan mengelap kaca. Peragakan gerakan mengelap kaca dalam tari. Sekarang lakukan dengan hitungan. Nah, perhatikan ya sayang ya. Ini seperti tadi yang sudah jelaskan di slide sebelumnya. Lalu lakukan kedua gerakan di atas sebanyak masing-masing 4 kali hitungan. Gantilah hitungan menggunakan alat musik ritmis. Berikut contoh alat musik ritmis ya. Nih, alat musiknya gampang, mudah dicari ya. Ada botol aqua diisi pasir-pasir, atau boleh biji-bijian, atau batu-batu kecil. Lalu ada botol sirup dikepak pakai sendok bisa. Oke, lalu ada botol diisi dengan pasir, lalu ada kecrek, dan ada tabuhan seperti robana ya. Kayak ini namanya alat musik ritmis. Kalau kita sudah sekolah, kita peragain pasti seru nih di kelas ya. Main alat musik ritmis sambil bernyanyi. Oke. Nah, lanjut sayang ya.
Nina melakukan gerak mengelap kaca. Kain lap untuk mengelap kaca berbentuk bangun datar. Ayo mempelajari bangun datar segi 5 dan segi 6. Nah, coba perhatikan ya. Perhatikan gambar berikut. Ini segi 5 yang pertama. Kita hitung yuk. Banyak sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Banyak sudutnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan banyak titik sudut ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lalu segi 6-nya banyak sisi ada 6. Banyak sudut ada 6. Dan banyak titik sudut ada 6. Segi 5 mempunyai 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Sedangkan segi 6 mempunyai 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Oke? Sudah mengerti anak-anak apa yang sudah saya jelaskan? Mudah-mudahan kalian semuanya memahami ya sayang ya, dan mengingat-ingat. Oke? Terima kasih sudah menyimak pelajaran pada hari ini. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak soleh dan soleha, silahkan kalian mengerjakan halaman 32, 36 dan 40 ya sayang ya. Pesan Ustazah, tidak lupa nih pesan Ustazah, rajin sholat, rajin mengaji dan menghormati dan membantu kedua orang tua ya, menghormati orang tua dan membantu kedua orang tua di rumah ya nak, soleh dan soleha ya sayang ya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tunggu ya tugas-tugasnya. Oke, dadah.